Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 695. Hah, Tuan Chen, bukankah dia terlalu percaya diri? Lagi pula, lawannya adalah monster tua berusia puluhan ribu tahun. Iblis pemakan jiwa, murka, tertawa dingin, suaranya seperti teriakan burung hantu yang mengerikan. Hehehe, baiklah. Hebat, bagus, karena kalian sangat menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Kalian semua, serang aku bersama. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa artinya seorang yang mulia surgawi dihina. Ia telah memutuskan untuk menyiksa Dev sampai mati dengan cara yang paling kejam untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, Dev melambaikan tangannya, berkata kepada angin puyuh hitam yang bersemangat dan naga-naga lain di belakangnya, "Jangan bergerak, tetaplah di pinggir dan awasi. Aku bisa menangani anjing tua ompong tolol ini sendirian." Ia menggeretak lehernya, menghasilkan suara patah, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Ujungnya menunjuk langsung ke pemakan jiwa. Ia memberi isyarat dengan jarinya, "Anjing tua, kemari dan matilah." Pada saat ini, Dev merasakan momentumnya melonjak, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan di dalam dirinya melonjak, seolah-olah satu pukulan dapat menghancurkan bintang-bintang. Ia sangat yakin bahwa dengan perpaduan berbagai hukum, peningkatan kekuatan abadi yang kacau, dan banyak kartu truf, menantang jiwa sisa yang melampaui levelnya sama sekali bukan masalah. Bangsat, bocah sombong dan bodoh, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya kekuatan seorang yang mulia surgawi. Iblis pemakan jiwa tak tertahankan lagi, mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, dan tahta tengkorak pun hancur. Tubuh jiwanya yang mengeras langsung berubah menjadi aliran gelap yang membentang di langit dan bumi, membawa kekuatan jiwa mengerikan yang mampu melahap segalanya, dan kebencian tak terbatas yang dibangkitkan oleh seluruh jurang pemakaman jiwa, menyapu Dev. Bagus sekali. Domain pedang 5 elemen, buka. Waktu melambat, distorsi ruang. Dev meraung, menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Domain pedang 5 warna langsung terbuka, hukum waktu dan ruang aktif secara bersamaan, mencoba menarik pemakan jiwa ke dalam ritmenya. Pertempuran besar itu langsung meletus. Awalnya, Dev memang bertarung dengan keterampilan yang mengesankan. Cahaya pedangnya sangat tajam, menggabungkan berbagai hukum, menyerang dari sudut yang tak terbayangkan, memaksa aliran kekuatan jiwa pemakan jiwa untuk terus-menerus berbelok dan menghindar. Hukum waktu terkadang membuat gerakan pemakan jiwa sedikit membeku, sementara hukum ruang menciptakan berbagai penghalang terdistorsi, mengganggu serangannya. Hahaha, anjing tua, hanya itu yang kau punya? Sepertinya gelar yang mulia surgawimu sangat tidak pantas. Dev menjadi semakin garang, tak lupa mengejeknya. Cahaya pedang yang menyilaukan, diresapi dengan niat pedang yang murni, hampir mengenai inti jiwa pemakan jiwa. Iblis pemakan jiwa mengerang, tampaknya mengalami sedikit kemunduran, api jiwanya berkedip-kedip. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Dev. Namun, seiring berjalannya waktu, Dev perlahan-lahan merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwa pemakan jiwa seakan tak habis-habisnya. Lebih dari itu, kendalinya atas kekuatan jiwa telah mencapai tingkat penguasaan yang tak tertandingi. Cahaya pedang Dev, ketika mengenai jiwanya, hanya menyebabkan kerusakan kecil, yang dengan cepat terisi kembali oleh kebencian di sekitarnya. Serangan yang menargetkan jiwa diabaikan sepenuhnya oleh pemakan jiwa, yang bahkan dapat melahap dan mengasimilasinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah pengalaman tempur pemakan jiwa yang luas. Ia tampaknya mampu memprediksi setiap serangan yang dilancarkan Dev, selalu berhasil menetralkannya dengan biaya minimal. Serangan baliknya tanpa sederhana dan tanpa hiasan, namun seringkali menyasar kelemahan halus dalam hukum Dev atau mengikis kelemahan dalam esensi jiwanya. Blaar. Dalam bentrokan langsung, domain pedang 5 elemen Dev bergetar hebat, hampir hancur. Ia merasakan kekuatan jiwa yang sangat dingin dan korosif menembus pertahanan kekuatan abadinya, menyerbu langsung ke lautan kesadarannya. Hal itu menyebabkan rasa sakit yang tajam di jiwanya, memaksanya mundur ratusan kaki, wajahnya sedikit pucat.
Hah, bagaimana mungkin? Dev terkejut. Kekuatan naga sucinya ternyata tak mampu menahan erosi kekuatan jiwa lawan yang sangat halus? Hehehe, bocah, apa kau takut sekarang? Iblis pemakan jiwa tertawa puas dan menakutkan. Hukummu memang mendalam, dan kekuatan abadimu cukup unik, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut dan perbedaan alam, itu hanyalah tipuan belaka. Aku telah melahap lebih banyak jenius daripada yang pernah kau lihat. Dev menggertakkan giginya, menolak mempercayainya, dan mengaktifkan menara penekan iblis lagi. Menara penekan iblis, tekan jiwa. Menara itu melesat keluar, memancarkan cahaya jernih setinggi 1000 kaki, menyelimuti pemakan jiwa. Sekilas kekhawatiran melintas di mata pemakan jiwa, tetapi lebih dari itu, keganasan, jika menara penekan iblis dalam wujud aslinya, aku mungkin harus menghindari serangannya. Tapi sekarang, hancurkan. Ia memadatkan kekuatan jiwanya yang luar biasa, mengubahnya menjadi cakar gelap yang menyesakan yang dengan kuat mencengkeram penghalang cahaya yang dibentuk oleh menara penekan iblis. Swash, swash, swash. Penghalang cahaya dan cakar itu bergesekan dengan keras, menghasilkan suara gemeretak gigi. Cahaya menara penekan iblis berkedip-kedip, dan meskipun menahan wujud jiwa itu, kekuatan jiwa pemakan jiwa terlalu kuat, dan tampak samar ia menahan serangan itu. Percepatan waktu. Tebas. Dev memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan hukum waktu demi mempercepat dirinya, seketika muncul di samping pemakan jiwa, melancarkan serangan terkuat pedang pembunuh naga. Namun, pemakan jiwa tampak memiliki mata di belakang kepalanya. Wujud jiwanya terpelintir miring, menentang akal sehat, menghindari titik vital. Sementara pada saat yang sama, duri jiwa yang padat dan setajam jarum diam-diam melesat ke arah dahi Dev. Dev ketakutan dan buru-buru menghindar, tetapi bahunya masih terserempet. Seketika, rasa sakit yang menusuk jiwanya, hampir membuat separuh tubuhnya mati rasa, seolah-olah sepotong jiwanya telah terkoyak. Dev mengerang, keringat dingin membasahi dahinya. Kecepatan dan hukumnya, yang sangat ia banggakan, tampaknya telah sangat berkurang efektivitasnya melawan lawannya. Tuan Chen, angin puyuh tua dan Brittany, melihat ini, sangat cemas dan ingin bergegas maju untuk membantu. Jangan bergerak. Dev menggertakkan gigi dan berteriak. Ia masih memiliki harga diri dan tidak ingin bawahannya melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Ia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan luka di jiwanya, kilatan kegilaan terpancar di matanya. Anjing tua, terimalah jurus pamungkasku. Kitab suci emas, Luo Agung, Aura Tao. Ia terhubung dengan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya, memanfaatkan jejak Aura Tao tertinggi yang nyaris tak terlihat, menyatu dengan niat pedangnya. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Karena sejak kitab suci emas Luo Agung telah diaktifkan berulang kali, Dev juga mampu memanfaatkan kekuatannya. Namun, ia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan kitab suci emas Luo Agung. Dengan satu tebasan pedang, angin dan awan berubah warna. Seolah-olah nyanyian Taois tentang penciptaan bergema, cahaya pedang menjadi kuno dan luas, membawa sedikit penghakiman dan vitalitas, menebas ke arah pemakan jiwa. Serangan pedang ini membuat pemakan jiwa menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Menarik, tapi itu belum cukup. Ribuan jiwa-jiwa yang tak terhingga melahap surga. Pemakan jiwa meraung, dan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh jurang pemakaman jiwa tampaknya mendengar perintah itu, dengan panik menyerbu ke dalam tubuh jiwanya, menyebabkan auranya melonjak seketika. Ia berubah menjadi bayangan iblis raksasa, menjulang ke langit, membuka rahang raksasanya untuk melahap langit, dan langsung menggigit cahaya pedang Dev yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip Taois. Blaar. Ledakan yang tak terlukiskan bergema di tengah jurang pemakaman jiwa. Badai energi merobek kehampaan, bumi retak, dan lautan darah meluap. Dev merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir deras melalui dirinya. Pedang pembunuh naga hampir terlepas dari genggamannya, dan ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, darah menyembur dari mulutnya, membentuk garis merah menyilaukan di udara. Ia menghantam keras gugusan batu aneh di kejauhan. Tulang-tulangnya patah tak terhitung jumlahnya, organ-organ dalamnya bergeser,
dan jiwanya terpukul seperti palu berat, pandangannya kabur. Bayangan iblis yang telah diubah oleh pemakan jiwa juga meredup secara signifikan oleh serangan pedang itu, bahkan melolong kesakitan, jelas terluka, tetapi jauh dari luka parah yang serius. Kita lakukan bersama. Pemakan jiwa membentuk kembali wujud jiwanya, menatap Dev yang berjuang berdiri di kejauhan, tatapannya dipenuhi ejekan dan kekejaman. Oh, ini serangan terkuatmu? Biasa saja, bahkan tak pantas menggelitiku. Hahaha, Dev berlutut dengan satu lutut, menopang dirinya dengan pedang, terengah-engah, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya dan sedikit kebingungan. Bagaimana caranya? Ia telah menggunakan semua kartu asnya, bahkan prinsip-prinsip tahu dari kitab suci emas Luo Agung. Namun ia tetap tak mampu melukainya? Bukankah seharusnya ia sangat kuat? Bukankah seharusnya ia mampu menghancurkan anjing tua ini hanya dengan jentikan tangannya? Kenyataan pahit ini bagaikan seember air es, memadamkan rasa percaya diri dan kesombongannya yang membara sebelumnya. Ia mulai meragukan keberadaannya. Mungkinkah kemenangan gemilangnya sebelumnya atas surga ke-9 hanya karena lawan-lawannya terlalu lemah? Menghadapi monster kuno yang benar-benar selamat dari zaman kuno, kekuatannya sama sekali tidak memadai. Lagi pula, pemakan jiwa bahkan belum sepenuhnya memadatkan tubuh fisiknya. Melihat kondisi Dev yang sangat terpuruk, sang pemakan jiwa menjadi semakin sombong. Bocah, apa kau mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Berlututlah dan mohon ampun. Serahkan jiwamu dan menara penekan iblis, dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Dev mengangkat kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya masih menunjukkan keterkejutan, tetapi yang lebih jelas lagi, kekejaman yang ganas yang lahir dari dorongan ke tepi jurang. Dia tahu bahwa kepahlawanan individu tidak akan berhasil. Apa? Memohon ampun? Memohon pantat ibumu? Dev tiba-tiba berdiri tegak dan meraung ke arah pasukan naga di belakangnya, yang tak mampu menahan diri lagi. Hitam tua. Biru kecil, apa yang kalian tunggu? Serang, bunuh anjing tua ini. Duel 1 lawan 1, menyelamatkan wajah apa? Semua itu omong kosong dalam menghadapi hidup dan mati. Dia hanya ingin membunuh pemakan jiwa. Aum, saudara-saudara, bunuh bajingan tua ini. Balas dendam Tuan Chen. Angin puyuh tua, yang telah lama menahan amarahnya, adalah yang pertama meraung dan menyerbu ke depan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bentuk formasi pembantai 10.000 Dewa Naga. Teriak Britani, memerintahkan para naga untuk membentuk formasi. Ratusan naga meletus dengan raungan yang menggetarkan bumi, aura pembunuh mereka menyatu menjadi naga energi yang lebih besar dan lebih padat, menyerbu pemakan jiwa dengan tekad yang kuat untuk menghancurkan segalanya. Semut sebanyak apapun yang ada, mereka tetaplah semut. Karena kalian mencari kematian, aku akan mengirim kalian semua pergi. Iblis pemakan jiwa mendengus dingin. Menghadapi pasukan naga yang besar, dia tetap tak kenal takut. Tubuh jiwanya membengkak sekali lagi, menyerap kekuatan seluruh jurang pemakaman jiwa, dan berbenturan keras dengan pasukan naga. Angin puyuh hitam, yang telah lama tak mampu menahan diri, adalah orang pertama yang melepaskan raungan yang menghancurkan kehampaan. Tubuh naganya yang besar, diselimuti aura pembunuh yang luar biasa, bagaikan gunung iblis hitam yang membara, menghantam langsung tubuh jiwa besar pemakan jiwa. Formasi pembunuh 10.000 Dewa Naga, aktifkan. Suara dingin Britani membawa niat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi naga biru melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi pilar cahaya pusat yang memandu formasi pertempuran. Ratusan naga bergerak sesuai perintah. Tak lagi bertarung sendiri-sendiri, mereka terbang dan berputar-putar dalam lintasan yang luar biasa dalam, raungan mereka bergema satu sama lain, esensi naga mereka yang luar biasa menyatu dengan liar melalui formasi. Dalam sekejap, wujud Dharma Naga Emas bercakar 5, beberapa kali lebih besar dari wujud asli angin puyuh hitam dan seluruhnya terbuat dari energi padat, muncul di atas jurang pemakaman jiwa. Wujud Dharma ini bersisik, matanya bagaikan dua matahari yang menyala-nyala, memancarkan tekanan dahsyat yang mampu menutupi langit dan bumi. Ini adalah formasi pertempuran kuno warisan ras naga, mesin pembunuh yang menggabungkan kekuatan semua naga.
Aum, naga energi emas itu meraung, seolah berasal dari kekacauan primordial. Cakar-cakarnya yang besar merobek ruang, membawa kekuatan pemusnah, saat ia mencakar pemakan jiwa dengan ganas. Di mana cakar naga itu lewat, ruang hancur berkeping-keping seperti kaca yang rapuh, memperlihatkan kehampaan gelap dan bergejolak di belakangnya. Halah, hanya tipuan. Panji 10.000 jiwa, muncullah. Menghadapi serangan gabungan yang bahkan mengancam wujud asli, pemakan jiwa akhirnya meninggalkan penghinaan awalnya. Ia meraung, dan sebuah panji hitam legam yang besar, yang permukaannya tampak dipenuhi ratapan dan perjuangan jiwa-jiwa yang terzalimi, terbang keluar dari lubuk jiwanya. Panji 10.000 jiwa berkibar cepat tertiup angin, seketika membesar hingga mencapai ketinggian 1.000 kaki. Saat panji itu berkibar, roh-roh pendendam berwarna abu-abu kehitaman yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar bagaikan bendungan yang jebol. Roh-roh pendendam ini lebih padat dan lebih ganas daripada yang ada di lautan darah. Mereka meraung, menyatu menjadi badai jiwa destruktif yang menghantam cakar raksasa naga energi emas. Blaar, dua kekuatan penghancur dunia bertabrakan dengan dahsyat. Jurang pemakaman jiwa tampaknya telah memasuki kehancurannya. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar keluar dalam bentuk bola, seketika mengubah bebatuan bergerigi yang lebih keras daripada besi murni menjadi debu kemanapun ia lewat. Tanah gelap di bawahnya diturunkan paksa puluhan kaki. Bahkan ruang itu sendiri menjadi sangat terdistorsi. Retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan memusnahkan seperti kilat hitam. Naga energi emas itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Cakar raksasanya, yang dipenuhi kekuatan ratusan naga, terkikis dan hampir setengah hancur dalam bentrokan dengan badai jiwa Panji 10.000 jiwa. Sementara itu, semburan jiwa-jiwa pendendam yang melonjak dari Panji 10.000 jiwa juga sebagian besar dimurnikan dan diuapkan oleh energi yang murni dan dahsyat yang terkandung di dalam cakar naga. Tabrakan ini ternyata berimbang. Hah, bagaimana mungkin? Dev, yang menyaksikan dari jauh, sangat terkejut. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan formasi pembunuh 10.000 dewa naga, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan seorang dewa abadi surgawi tingkat 5. Namun sekarang, kekuatan itu telah dihalangi oleh pemakan jiwa sendirian? Seberapa dalam fondasi monster tua ini? Jangan berhenti, terus serang, habisi dia. Setetes darah keluar dari bibir Brittany. Jelas, memimpin barisan sekuat itu sangat melelahkan baginya, tetapi matanya tetap teguh saat ia mengaktifkan barisan itu dengan paksa. Naga energi emas itu meraung sekali lagi. Ekornya yang besar, bagaikan cambuk dewa kuno, mengaduk angin dan awan, menyambar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan hukum alam. Secara bersamaan, mulutnya terbuka, melepaskan semburan napas naga emas yang membara, berdiameter lebih dari 100 meter, bagaikan galaksi yang mengalir deras. Hehehe, bagus sekali. Langit dan bumi pemakan jiwa. Iblis pemakan jiwa terkekeh maniak, Panji 10.000 jiwa menari liar di bawah kendalinya. Lebih banyak roh pendendam muncul. Roh-roh ini tidak lagi menyerang secara membabi buta, tetapi mulai bergabung dan menyatu, seketika berubah menjadi 9 naga iblis roh pendendam, ukurannya tak kalah besar dari naga energi emas. 9 naga iblis ini sepenuhnya terdiri dari kebencian yang paling murni. Sisik dan cakar mereka terdefinisi dengan jelas, rongga mata mereka terbakar dengan api hijau yang menakutkan. Mereka memancarkan raungan yang menggetarkan namun juga menusuk jiwa, dengan ganas menghadapi naga energi emas itu. Blaar, blaar, blaar. 10 makhluk kolosal itu terlibat dalam pertempuran paling primitif dan brutal di atas jurang pemakaman jiwa. Cakar merobek, energi beradu, jiwa terkikis. Setiap tabrakan meletus dengan raungan yang mengguncang bumi dan turbulensi energi yang mengerikan. Kekuatan yang murni dari ras naga dan kebencian yin yang ekstrim dari pemakan jiwa saling melawan dan memusnahkan, mengubah ruang ini menjadi penggiling daging hukum. Namun, angin puyuh hitam tua tidak berpartisipasi dalam kekuatan gabungan formasi tersebut. Mengandalkan kekuatan fisik dan naluri bertarungnya yang tak tertandingi, ia bertindak seperti pembunuh yang ganas, terus-menerus melancarkan serangan mendadak di sekitar tubuh jiwa utama pemakan jiwa. Anjing tua, terima cakar ini dari kakek hitammu. Memanfaatkan kesempatan, tubuh naga raksasa angin puyuh hitam tua,
dengan kelincahan yang tak sebanding dengan ukurannya, langsung muncul di belakang dan di samping tubuh jiwa pemakan jiwa. Cahaya gelap mengembun di cakar naganya yang bersisik tebal, merobek kehampaan saat ia dengan ganas mencengkeram area inti tubuh jiwa. Cacing bodoh! Pemakan jiwa mendengus dingin, bahkan tanpa berbalik. Dengan satu pikiran, perisai hitam legam yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan jiwa langsung mengembun di sekitar tubuh jiwanya. Seret! Cakar hitam tua menghantam perisai jiwa, mengeluarkan suara gesekan yang menusuk dan percikan api beterbangan di mana-mana. Perisai jiwa berfluktuasi hebat, retak, tetapi tidak hancur. Pada saat yang sama, serangan balik jiwa yang dingin dan ganas menyebar ke atas dari cakar naga, menyebabkan tubuh raksasa angin puyuh tua bergetar hebat, mengeluarkan raungan kesakitan yang teredam. Lapisan tipis es hitam telah menutupi cakar naga, rasa sakit yang menyengat di tingkat jiwa membuat gerakannya terhenti sejenak. Jiwa membeku, angin puyuh hitam terkejut sekaligus geram. Ini pertama kalinya ia menghadapi serangan yang mampu langsung menembus tubuh fisiknya yang kuat dan melukai jiwanya. Mati! Iblis pemakan jiwa melambaikan tangannya dengan santai, dan tombak jiwa hitam yang telah memadat menjadi wujud nyata langsung muncul, ketajamannya mampu menembus apapun, dan melesat ke arah kepala angin puyuh hitam. Angin puyuh hitam ketakutan, buru-buru memutar tubuh naganya untuk menghindar. Tombak jiwa itu menyerempet lehernya, merobek sepetak besar sisik naga metalik yang berkilauan, meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang menggerogoti jiwanya. Angin puyuh tua, mata Dev terbelalak ngeri. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwa dan tubuhnya, berjuang untuk terbang. Ia tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Bersambung ke episode 696. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.